Diseminasi budaya positif di SD Impres Melowa. Diseminasi berarti penyebaran pemahaman tentang budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Baik Bapak Ibu Guru, izinkan saya untuk menyampaikan susunan kegiatan kita hari ini. Yang pertama, satu Romawi pembukaan yang terdiri dari satu, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua, doa. Yang ketiga, pengantar oleh calon guru penggerak. Yang keempat, sambutan yang mewakili Bapak Kepala Sekolah. Terus yang kedua, kegiatan inti atau penyampaian materi. Agendanya cuma satu, yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif di sekolah atau di SD Impres Melowa oleh calon guru penggerak. Yang berikut, 3 Romawi penutup, saran, usul atau umpan balik. Yang kedua, doa penutup yang dipandu oleh Ibu Yuliana. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari agenda yang pertama. Untuk membuka rangkaian kegiatan kita hari ini, kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita semua diminta untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Selanjutnya doa. Baik teman-teman guru, mari kita bersama di dalam doa kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Bapa untuk hari ini. Terima kasih kepada kita yang sudah memimpin dalam doa. Yang berikut adalah yang berikut mengantar oleh calon guru penggerak. Sekali lagi selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Di kegiatan pengantar ini saya perlu informasikan juga kegiatan kita pada hari ini, yaitu diseminasi atau penyebaran budaya positif yang mungkin sudah pernah diterapkan di sekolah kita ini. Budaya positif yang sudah kita jalankan bersama dalam kegiatan pembelajaran dalam kelas ataupun di luar kelas yang sudah kita jalankan. Dan kegiatan kita pada hari ini merupakan sebuah kegiatan aksi nyata dalam bentuk rentetan perpilihan saya dalam modul-modul guru penggerak. Dan beberapa modul yang sudah kami lewati, termasuk salah satunya yaitu kegiatan kita hari ini, yaitu aksi nyata tentang penerapan budaya positif di sekolah. Dalam kesempatan ini saya berharap kita semua Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini, karena ini nanti yang berkaitan dengan budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita. Dan kegiatan hari ini merupakan kehadiran Bapak Ibu merupakan menyatakan dengan Bapak Ibu guru dalam pelaksanaan pemilihan saya dalam pendidikan guru penggerak ini. Dan pada kesempatan ini juga saya berharap semoga Bapak Ibu guru semua bisa menyusul saya nanti di gelombang-gelombang berikutnya. Sekian tidak pengantar dari saya, dan waktu selanjutnya yaitu sambutan yang mewakili Bapak Kepala Sekolah. Pada Bapak Hanis, saya bersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya pada saat ini. Yang saya hormati calon guru penggerak, dan yang sama juga saya hormati kita semua yang hadir pada saat ini. Tadi saya diminta oleh menilai untuk mewakili kepala sekolah untuk menyampaikan kata-kata atau sapaan, karena Bapak Kepala Sekolah ada halangan. Jadi kebetulan saya yang paling senior
pengawasan, oleh karena berkat dan perlindungannya, hari ini kita boleh berkumpul dalam sebuah kegiatan. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan yang lalu. Jadi saat ini akan kita melakukan kegiatan diseminasi budaya positif. Sesuai apa yang disampaikan oleh Mama Mimi tadi. Jadi oleh karena itu, mari kita dukung kepada Ibu Liliana ini dalam proses selanjutnya. Bahkan hari ini kita akan memulai kegiatan kita dalam melakukan sosialisasi, diseminasi budaya positif. Jadi mari kita mengikuti dengan baik, sehingga apa yang kita dapatkan, yang kita peroleh pada saat ini boleh kita terapkan di sekolah kita untuk kita mendidik anak-anak kita sebagai penerus bangsa. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wakil Bapak Kepala Sekolah hari ini kebetulan Bapak Kepala Sekolah memiliki agenda yang bertabrakan pada hari ini, bahwa beliau mengikuti rapat di SMA Negeri. Agenda yang kedua Bapak Ibu, kegiatan inti. Kita langsung saja penyampaian materi diseminasi budaya positif di sekolah. Diseminasi budaya positif di SD Sekolah. Sebagai pengantar materi kita pada hari ini, ada beberapa pertanyaan pemantik yang bisa Bapak Ibu refleksikan. Yang pertama, baik Bapak Ibu, ada 3 pertanyaan yang menjadi refleksi bagi kita semua pada hari ini, yaitu yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Yang kedua, apakah pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi belajar siswa? Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi atas masalah yang dihadapi siswa.
Prestasi sesuai tuntutan. Bagaimana ini? Bisa ya, bisa tidak, ya tergantung siswanya. Yang ketiga, apakah guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Ya? Ya. Menjawab ini pasti ya. Guru harus mampu memberikan solusi atas masalah yang dihadapi siswa. Ya. Baik Bapak Ibu, yang pertama kita lihat apa itu budaya positif. Budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai positif atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai positif. Apa-apa saja yang termasuk nilai-nilai positif? Ya. Apa-apa saja yang termasuk nilai-nilai positif? Bapak Ibu guru yang termasuk nilai-nilai positif. Misalnya apa? Kejujuran. Apalagi yang lain? Nilai-nilai positif yang kita harapkan dari anak-anak. Kejujuran. Apalagi? Disiplin. Banyak sekali. Kerajinan, disiplin. Apalagi? Kalau kita memberikan tugas kepada anak-anak, apa yang kita harapkan? Nilai tanggung jawab. Ya. Itulah beberapa contoh nilai-nilai positif yang kita harapkan dari anak-anak. Bisa disiplin. Nilai disiplin kita mengharapkan anak-anak itu selalu disiplin datang sekolah tepat waktu. Tanggung jawab. Nilai tanggung jawab. Setiap tugas yang kita berikan harapannya mereka harus bertanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Mereka harus menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Kejujuran. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas, misalnya kita melaksanakan tes. Ya, nilai kejujurannya seperti apa? Tidak boleh menyantai. Ya, tidak boleh. Pada saat pelaksanaan ujian, kita berharap bahwa siswa itu kerja secara mandiri. Tidak boleh menyontek dari pekerjaan teman. Ya, itulah Bapak Ibu guru contoh nilai-nilai positif yang berlaku di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, ada beberapa konsep inti yang menjadi materi pokok kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama itu tentang disiplin positif. menjadi materi kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama itu ada nanti yang namanya disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas. Empat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Dan yang terakhir nanti segitiga restitusi. Nah, seperti apa
kegiatan. Ya, di sini ada kegiatan sini. Dia bilang Anda dan teman Anda melakukan kegiatan secara berpasangan seperti itu. Nah, yang tidak ada pasangan kita nyimak saja. Anda dan teman Anda melakukan kegiatan. Nama kegiatannya adalah cobalah buka. Nama kegiatannya cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda silakan mengepalkan salah satu tangan Anda. Mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba kita kepalkan tangan Anda. Nah, coba Bapak Ibu kepalkan tangan. Kemudian coba Bapak Ibu bayangkan bahwa Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepalan tangan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Karena begitu pentingnya untuk kehidupan Bapak Ibu. Kemudian tugas teman sebelahnya Bapak Ibu, rekannya Bapak Ibu, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu itu. Nah, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Teman Bapak Ibu boleh membujuk, menghadir, mengintimidasi, memarah, menggoda, dan bagaimanapun caranya untuk bisa membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Tangan sebelah yang melakukan kepalan tangan tadi. Silakan Bapak Ibu berpasangan. Yang satunya melakukan kepalan tangan, yang satunya mencoba membuka. Nah, ya. Nah, satunya membuka. Bisa kan tidak? Baik Bapak Ibu, kegiatan yang kita lakukan ini berkaitan dengan posisi kontrol kita baik sebagai guru maupun kita sebagai siswa. Ya. Dalam pelaksanaan kegiatan kita sehari-hari, kadang kita selalu mengontrol orang lain, sementara diri kita sendiri kita tidak kontrol. Ya. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu tadi membuka tangan ketika teman Bapak Ibu membukanya? Tidak kah? Tidak, ya. Karena kita menganggap bahwa sesuatu itu sangat penting bagi diri kita, ya. Hanya kita sendiri yang membukanya. Disinilah yang dinamakan dengan teori kontrol kita, lebih dominan ke dalam diri kita sendiri, bukan atas dasar lakukan orang lain, seperti itu. Yang berikut, pergeseran paradigma teori kontrol. Pergeseran paradigma tentang teori kontrol. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid. Selama ini mungkin kita guru selalu mengontrol murid. Karena sebenarnya adalah siswa itu sendiri yang mengontrol diri mereka sendiri. Ya. Terus yang berikut, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah. Ya. Apakah dengan kita memberikan kritik, apakah bisa membuat orang merasa bersalah? Kalau kita memberikan kritik kepada orang lain, apakah kita merasa bersalah ketika kita mendapat kritik? Apakah kita merasa bersalah ketika kita memberikan masukan dari orang lain? Padahal masukan itu bermanfaat untuk kita. Ya. Yang berikut, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah ini benar Bapak Ibu? Orang dewasa berhak untuk memaksa. Dalam konteks kita juga siswa guru berhak untuk memaksa siswa. Apakah benar ini Bapak Ibu? Kita memaksa siswa untuk bisa melakukan apa yang kita mau, bukan apa yang mereka mau. Kita tidak mengikuti kemauan siswa. Kita mau supaya anak itu melakukan apa yang kita mau. Nanti insya Allah Bapak Ibu, harusnya mereka melakukan sesuatu berdasarkan bakat dan minat mereka, kemauan mereka, seperti itu.
stimulus respon tentang dunia, ya. Realitas tentang kebutuhan, ya. Ada yang mengatakan bahwa kebutuhan kita sama. Kebutuhan kita sama. Tapi pada kenyataan kebutuhan setiap orang berbeda. Ada yang berpendapat bahwa kebutuhan kita sama. Padahal kenyataannya semua siswa mempunyai kebutuhan yang berbeda. Kemudian yang berikut, semua orang melihat hal yang sama. Semua orang melihat hal yang sama. Misalnya, kita melihat ruangan kelas ini. Kita melihat ruang kelas ini indah. Ruang kelas ini indah. Dalam pandangan orang tertentu, ruangan kelas ini indah. Tapi belum tentu menurut orang lain. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda tentang ruangan kelas ini. Yang berikut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah benar itu Bapak Ibu? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Benar atau salah itu Bapak Ibu? Nah, bisa ya. Apabila itu menurut pandangan kita baik, maka itu benar. Nah, bisa. Ya. Menurut teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kita berusaha memahami pandangan orang lain juga tentang dunia ini. Kemudian dia katakan, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Ternyata yang benar adalah semua perilaku memiliki tujuan. Ya. Misalkan dalam kegiatan kita kelas, siswa melakukan kesalahan. Kita harus tahu apa tujuan dia lakukan ini. Kita harus mencari akar penyebabnya. Orang lain bisa mengontrol saya. Apakah kita bisa dikontrol oleh orang lain? Tidak bisa. Hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Ya. Yang berikut, saya bisa mengontrol orang lain. Apakah itu benar Bapak Ibu? Hanya dia sendiri yang bisa mengontrol dirinya. Ini kebalikan dari yang terdahulu tadi. Ya. Itulah Bapak Ibu guru stimulus respon tentang dunia, versi tentang kontrol stimulus respon tentang dunia yang berkaitan dengan realita yang ada, kenyataan yang ada. Kita lihat yang pertama materi tentang disiplin positif. Ya. Disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, atau tanpa paksaan, tanpa ancaman, ataupun tanpa hukuman. Di sini kata-katanya di sini. Kita memperlakukan siswa tanpa adanya hukuman, tanpa adanya paksaan, tanpa adanya ancaman. Yang berkaitan dengan nilai disiplin positif ini, ada yang namanya tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini yang berkaitan dengan dimensi P5 atau yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Apa saja dimensi profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu? Yang pertama yang kita biasa nyanyikan anak-anak, profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apalagi berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar, kritis, kreatif. Ya. Nilai-nilai kebajikan universal yang berkaitan dengan nilai-nilai positif. Ada nilai mandirinya, nilai gotong royongnya, nilai kreatif, ya, nilai keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apalagi nilai siswa bernalar kritis.
manusia. Motivasi perilaku manusia. Kita lihat kalau kita kaitkan dengan kegiatan kita bersama anak-anak. Ketika anak melakukan kesalahan, ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita harus tahu motivasi yang dilakukannya apa. Ya. Atau dia melakukan sesuatu. Apakah karena ia takut hukuman? Apakah karena ia ingin mendapat ujian? Apakah ia ingin mendapat imbalan? Inilah beberapa motivasi perilaku manusia. Kita lihat yang pertama. Motivasi perilaku manusia ini ada tiga. Yang pertama yang dilakukan itu melakukan sesuatu karena menghindar dari ketidaknyamanan atau hukuman. Katakan saja siswa yang selalu berpakaian rapi di sekolah, selalu berpakaian rapi di sekolah. Bisa saja motivasinya ada dasar dia dalam diri. Bisa juga karena takut dihukum. Takut karena itu guru piketnya si Pak Guru ini. Biasanya kalau Pak Guru ini yang piket, maka dia harus memeriksa semua perlengkapan pakaian yang dipakai oleh siswa. Bisa saja dia melakukan ini karena untuk menghindar dari hukuman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan. Siswa melakukan sesuatu, apakah dia melakukannya berdasarkan atas motivasi diri ataukah ia ingin mendapat imbalan. Misalnya, ia selalu membantu temannya. Ia selalu membantu temannya. Apakah motivasinya karena ia benar-benar ingin membantu temannya, ataukah ia juga ingin mendapat balasan imbalan dari temannya itu? Ya. Itu motivasi ingin mendapat imbalan. Yang ketiga, ingin menghargai diri sendiri dan menjadi orang yang diinginkan oleh orang lain atau yang diinginkan oleh dirinya. Misalnya ia selalu disiplin datang sekolah. Dia disiplin datang sekolah karena benar-benar dia ingin menjadi orang yang disiplin. Tanpa adanya rasa takut akan hukuman, tetapi dia benar-benar ingin mendisiplinkan dirinya sendiri. Ya. Itu ada tiga motivasi perilaku manusia. Ya. Yang berkaitan dengan teori perilaku manusia apa itu ada juga yang namanya tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman, kalau kita lihat hukuman sesuatu yang menyakitkan itu terjadi, sesuatu yang menyakitkan bagi siswa. Kalau misalnya kita ingin memberikan hukuman kepada siswa, maka ketika kita memberikan hukuman yang jelas siswa itu merasakan tersakiti. Terus yang berikut konsekuensi. Ketika siswa melakukan pelanggaran terhadap sesuatu apa yang disepakati bersama, maka konsekuensinya apa? Dia harus menerima apa yang menjadi konsekuensi atau apa yang menjadi kesepakatan bersama. Kemudian yang berikut ada yang namanya restitusi. Restitusi merupakan
pendek maupun jangka panjang. Konsekuensinya apa? Dia tidak nyaman juga untuk waktu yang sangat pendek maupun sangat panjang. Restitusinya seperti apa? Menguatkan anak atau murid untuk tidak boleh melakukan hal yang sama lagi di waktu yang akan datang. Itu cuma konsekuensi dari restitusi. Sekarang dari 3 istilah tadi Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita bisa mendapatkan gambaran bahwa hukuman. Kalau kita lihat hukuman itu apakah semuanya terencana Bapak Ibu? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau kita memberikan hukuman kepada siswa, apakah kita sudah merencanakannya? Tidak, ya. Nah, hukuman itu bersifat spontan karena kita tidak tahu apakah siswa melakukan kesalahan di saat yang mana nanti. Ya. Sifatnya spontanitas. Hukuman tidak berencana dan bersifat satu arah. Bersifat satu arahnya bagaimana? Tanpa melibatkan siswa, hanya guru yang melakukannya. Siswa tidak tahu. Tanpa ada kesepakatan antara siswa dan guru. Hukuman sifatnya bagaimana? Bisa berupa hukuman fisik, bisa kita jeler, ya, hukuman fisik. Psikis, misalnya kita mengeluarkan kata-kata yang sifatnya mengancam kepada siswa. Ya. Hukuman psikisnya mengganggu kejiwaan siswa. Atau ketika guru menggunakan kata-kata yang kasar, yang menyakitkan siswa. Yang mungkin saja kata-kata yang kita keluarkan siswa tidak terima. Seperti itu. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Kalau konsekuensi itu bersifat terencana, memang sudah disepakati. Kalau misalnya besok engkau terlambat lagi, misalnya Anton. Kalau misalnya besok engkau datang terlambat lagi Anton, apa konsekuensi yang harus dijalankan Anton? Kira-kira kamu apa? Saya tidak boleh masuk dalam kelas. Misalnya konsekuensinya seperti itu. Berarti ada kesepakatan antara siswa dan guru. Bedanya konsekuensi dan hukuman. Kalau hukuman tadi sifatnya satu arah, hanya yang dilakukan oleh guru, siswa tidak tahu. Sementara konsekuensi tidak. Sifatnya berdasarkan kesepakatan antara pihak guru dan siswa. Kemudian yang ketiga, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ketika ada siswa yang selalu terlambat datang sekolah tadi, disinilah restitusi itu berlaku. Kita sebagai guru mencari solusi supaya yang punya kebiasaan datang terlambat di sekolah itu bisa berubah. Solusinya bagaimana? Maka kita guru bersama siswa yang bersangkutan mencari jalan keluar. Ya. Intinya restitusi di sini adalah mencari solusi atas masalah yang dihadapi siswa. Ya. Masih berkaitan dengan teori motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu, ada yang namanya juga tentang keyakinan kelas. Tentang keyakinan kelas. Mungkin kita pernah dengar tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas, apakah sama dengan peraturan kelas? Keyakinan kelas. Keyakinan, kesepakatan, keyakinan sama dengan kesepakatan. Apakah sama dengan peraturan? Keyakinan, peraturan. Mungkin ada yang bisa berpendapat
disepakati bersama antara siswa dan guru. Misalnya sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, ayo anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran, apa kesepakatan yang akan kita sepakati bersama pada hari ini? Kita sepakati secara bersama. Misalnya apa? Kita mengikuti pembelajaran dari awal sampai selesai. Sepakat anak-anak? Pasti lagi sepakat, itu berarti ini berdasarkan kesepakatan bersama. Tidak boleh ada yang keluar masuk kelas. Sepakat atau tidak anak-anak? Sepakat. Berarti ini hasil kesepakatan bersama. Lain halnya aturan. Aturan itu dibuat oleh pihak guru. Ya. Di sini ada pertanyaan mengangkat berkaitan dengan aturan. Mengapa kita perlu memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Peraturan, betul, peraturan. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Bisa saja untuk alasan kesehatan. Yang pertama tadi alasannya apa? Kita memakai helm alasannya apa? Untuk melindungi diri, untuk alasan keselamatan, kenyamanan. Ya, bisa. Dari beberapa definisi di atas atau ilustrasi di atas, kita bisa simpulkan bahwa, ya, kita ulang lagi, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa dan bersifat universal atau secara umum. Yang kedua, peraturan biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Kemudian yang berikutnya, prosedur tentang pembentukan keyakinan kelas di sekolah. Mungkin di antara kita semua ada yang membuat keyakinan kelas. Ada yang sudah buat ke Bapak Ibu guru? Ada yang sudah buat? Kelas 3 sudah? Kelas 3 ya sudah buat keyakinan kelas. Ya. Kita lihat di sini beberapa prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilakan warga kelas untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati, tentang keyakinan yang akan disepakati. Ya. Kita memberikan kesempatan kepada siswa kira-kira apa yang menjadi kesepakatan bersama yang akan kita lakukan di kelas. Misalnya apa? Menjaga kebersihan kelas, mengikuti kegiatan pembelajaran sampai selesai. Apalagi? Menghormati guru dan teman. Apalagi? Tidak boleh mengganggu teman pada saat kegiatan pembelajaran. Ya. Ketika siswa sudah memberikan masukan, maka langkah yang berikutnya adalah kita mencatat semuanya. Kita mencatat semua masukan yang diberikan oleh siswa. Ya. Kemudian langkah yang berikut, ganti kalimat negatif menjadi positif. Ya. Ketika dalam surat kesepakatan itu ada kalimat yang masih bersifat kalimat negatif, misalnya jangan mengganggu teman pada saat pembelajaran. Kita usahakan cari kalimat, ubah kalimat ini menjadi sebuah kalimat positif. Jangan mengganggu teman, kita ubah menjadi bisa saja menghargai teman pada saat kegiatan pembelajaran. Jangan bolos pada saat jam pelajaran. Kata jangan ini yang kita rubah karena ada kata jangan, jadi sifatnya negatif. Kita ganti dengan kalimat lain. Kita harus disiplin waktu. Intinya kesepakatan kelas yang dibuat itu harus dalam bentuk kalimat positif. Ya, usahakan jangan ada kalimat yang negatif, yang ada kata jangan, yang ada tidak, seperti itu. Kemudian yang berikut, tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul. Tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Bisa saja dari beberapa pendapat saya katakan 20 siswa yang ada di kelas 3 misalnya.
Jadi dia seperti itu. Kemudian dari beberapa keyakinan kelas itu mungkin bisa lebih dari 7, ya. Mungkin dari keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh siswa lebih dari 7. Kita tinjau ulang, ya. Tinjau keyakinan kelas yang sudah dibuat itu, usahakan keyakinan kelas itu kita buat hanya 3 sampai 7 keyakinan. 3 sampai 7 keyakinan, tidak boleh lebih dari 7. Kenapa? Supaya siswa mudah mengingatnya. Semakin banyak keyakinan yang kita buat, belum tentu siswa mengingat. Usahakan keyakinan itu dibuat hanya 3 sampai 7 keyakinan saja, supaya siswa mudah mengingatnya. Kemudian yang berikut, meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Ketika mereka sudah menuliskan itu, meminta mereka untuk menandatanganinya. Bisa dalam bentuk tanda tangan. Kalau misalnya kita kelas rendah, anak kelas 1-2 yang belum tanda tangan, mereka juga pakai cap jempol. Itu diakui juga. Mereka belum bisa tanda tangan pakai cap jempol saja. Taruh tinta, cap di tulisan yang mereka tulis. Kemudian selanjutnya, keyakinan kelas itu ditempel di dinding kelas. Ini adalah hasil yang terakhir itu. Keyakinan yang sudah mereka cap tadi kita tempel di dinding kelas. Seperti yang kemarin di kelas juga seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu Guru, kita berharap habis terima materi ini kita buat kesepakatan kelas, pertama kami Bapak Ibu Guru yang guru kelas. Yang berikut 5 posisi kontrol guru. Saya catatkan di tulisan. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu Bapak Ibu ada yang namanya penghukum. Guru sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Untuk 5 jenis teori kontrol guru ini saya sudah share di grup tadi Bapak Ibu Guru, karena sekarang kita terkendala dengan media tadi. Kita sudah berusaha tadi untuk bisa pakai proyektor, tapi kita tidak bisa karena dengan daya yang kita gunakan. Saya sudah share di grup tadi. Coba Bapak Ibu yang ada paketan bisa buka. Sudah masuk belum? Sudah. Ada di situ ada videonya tentang posisi guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, ada semua di situ. Sebagai teman, pemantau, manajer. Diberi kesempatan kami untuk menonton videonya. Nah, silakan kita nonton karena nanti ada kita nanti diminta untuk menuliskan di kertas ini posisi kontrol mana yang sudah sering kita lakukan selama ini. Kita nanti tulisnya di sini. Kita nonton dulu. Pakai kertas ini silakan tulis posisi kontrol yang mana yang biasa kita lakukan selama ini. Silakan tulis. Sudah paham? Sudah jujur. Ini sebagai bahan refleksi yang baru dulu semua. Tidak semua. Silakan dulu. Silakan. Mau satu, lebih dari satu juga boleh. Ada teks dulu. Iya. Namanya. Bersama tadi, kira-kira posisi guru yang ideal tadi yang mana Bapak Ibu? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ya?
banyak yang jadi penghukum tadi. Tergantung dari refleksi Bapak Ibu guru. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau kita lihat dari video yang kita sudah nonton bersama tadi, idealnya atau yang diharapkan kita sebagai guru posisi yang mana Bapak Ibu? Manajer sebagai manajer manajer. Kira-kira kenapa Pak Guru? Manajer? Kalau kita lihat di teman-teman tadi posisi sebagai manajer. Di sini ya, silakan Pak Guru. Memang dari awal kita pertama itu namun saya tetap melakukan hal yang sama. Kita melakukan hal yang sama ya. Cara yang berlaku Tidak ada efek, tidak ada efek samping. tidak ada efek samping dan sama sekali tidak ada perubahan pada sistem. Namun demikian dengan menjadikan dia sebagai teman, siswa tersebut dapat menyadari apa yang dia lakukan dan dia berusaha untuk berjuang agar tidak terlambat. Nah, ketika dia berada pada posisi dia sebagai manajer, dia mempunyai niat yang begitu tinggi dan walaupun semangatnya dan tidak tolong terrealisasi apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan, tapi meyakinkan bahwa dia mau berubah untuk meninggalkan kebiasaan lama dan mau untuk pagi dan tidak terlambat lagi. Karena memang pendekatan ini sangat luar biasa juga, karena bukan hanya sebagai teman, dia menjadikan dia sebagai, kalau bilang bahwa dia menjadi pelahan juga. Di mana di sini tadi kita lihat di video tadi bahwa ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, maka peran guru di sini adalah mencari sebuah solusi supaya dia tidak melakukan hal yang sama di hari esok. Mencari pemecahan masalah terhadap kesalahan yang dibuat oleh guru. Ya. Itulah Bapak Ibu posisi ideal sebagai seorang guru adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Ya. Di sini dijelaskan tetap posisi seorang guru bisa dilihat dari bahasanya. Kita lihat di sini satu persatu. Posisi sebagai penghukum. Kita lihat kalau kita lihat di video tadi bahasa yang digunakan guru bagaimana? Menghardik, menunjuk, Darin. Maka dia punya nada agak tinggi, nada marah. Menunjuk, berkacak pinggang, lalu membentak. Dengan cara membentak ini maka ia dengan secara tidak langsung yang memberikan hukuman secara verbal. Ya. Dampaknya apa? Anak menjadi pendendam dan tidak menyukai guru atau mata pelajaran tertentu. Mata pelajaran yang memberikan hukuman kepadanya, itu dampaknya. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Suaranya lembut, namun menyalahkan siswa. Yang tadi, engkau menghormati terus, engkau tidak kasihan sama saya. Saya sudah teriak dari tadi. Dengan guru mengeluarkan bahasa seperti itu, maka siswa dengan sendirinya merasa bersalah. Seperti itu. Guru menyatakan kesalahannya pada siswa dan guru menjadi menderita. Dampaknya apa? Membuat siswa merasa bersalah dan rendah diri terhadap guru yang bersangkutan. Kemudian yang berikut, posisi tenang. Guru bersikap ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Dampak, ada juga dampak nih. Kalau kita selalu memposisikan diri sebagai teman terhadap siswa, kadang juga semakin kita berperilaku teman dengan mereka, maka mereka juga semakin istilahnya memperlakukan mereka juga memperlakukan kita sebagai teman lagi, begitu. Itu ada efeknya juga. Dampaknya apa? Murid bergantung pada satu orang guru saja, dan dia membuat siswa itu sendiri tidak mandiri. Ini kan ada satunya guru penyelamat. Ketika kita memberikan tugas kepada dia, tugas yang kita berikan dia kerja. Kenapa? Iya, Pak Guru kan baik. Dia tidak pernah marah sama saya. Dia kan jadi temannya saya. Itu dampaknya. Tugas yang kita berikan dia tidak kerja karena
dia bergantung, dia kan orang baik, tidak sekerja, terlalu baik dengan saya, seperti itu. Murid tergantung pada guru yang bersangkutan. Kemudian yang berikut, posisi pemantau. Nada bicara dan ekspresinya datar. Kalau kita lihat dalam video tadi, ya. Pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Ketika guru yang bersangkutan melihat guru yang lain memberikan sanksi kepada murid lainnya, dia sebagai pemantau saja, tapi tidak berkomentar. Coba dia berikan masukan yang positif, memberikan hukuman itu tidak baik, tetapi dia hanya memantau saja, melihat saja. Dampaknya apa? Menghitung hadiah hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan. Tanpa apa nilai kebajikan dari hukuman yang kita berikan? Apa nilai positif untuk dia? Ketika kita memberikan hukuman kepada siswa, apakah ada efeknya untuk dia? Apakah ada perubahan yang lebih baik yang ada pada dirinya? Kemudian posisi sebagai manajer, suaranya netral, tercipta identitas positif dan berhasil mengajukan pertanyaan yang bermakna, berpercaya ada solusi sebagai manajer. Kira-kira kau melakukan kesalahan tadi kenapa? Coba kau jelaskan. Pertanyaan yang baik. Engkau makan di kelas tadi kenapa? Ya, saya berlapar. Kenapa engkau lapar? Karena tadi saya buru-buru datang sekolah. Karena takut terlambat. Kenapa terlambat? Tadi terus. Kenapa? Bangun terlambat. Oh begitu. Makanya kau tidak masyarakat. Iya ibu. Lalu setelah kita mendapatkan jawaban dari siswa, kita mencari solusi penawaran kepada dia. Kira-kira apa yang engkau lakukan besok supaya hari ini engkau tidak makan di kelas lagi? Pasti dia mendapat jawaban. Besok saya harus makan pagi ibu. Supaya kau bisa makan pagi, kenapa? Bagaimana apa yang kau lakukan? Saya harus bangun cepat ibu. Oh itu yang kau lakukan, iya ibu. Disinilah ada solusi yang ditawarkan oleh guru bersama siswa. Disinilah posisi manajer itu berlaku oleh seorang guru. Dampaknya apa? Murid menjadi mandiri untuk memecahkan masalah sendiri dan tidak mengulangi lagi masalah yang dilakukannya. Itulah Bapak Ibu guru tentang 5 posisi kontrol guru. Ya. Dari 5 posisi kontrol ini tadi, posisi kontrol yang ideal atau yang layaknya kita lakukan sebagai guru adalah posisi sebagai manajer. Kenapa? Karena di sini ada solusi yang dilakukan oleh siswa dan guru. Kita lanjut yang berikut. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Seperti yang kita ketahui bersama, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ya. Yang pertama sekali kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya. Atau kebutuhan fisiologi. Ada juga yang namanya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan akan hidup bebas. Dan yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. 5 kebutuhan ini akan kita pelajari dalam mengenali setiap perilaku yang dihadapi siswa. Di sini ada contoh kalimatnya. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu. Berarti di sini kebutuhan apa yang dia ingin capai, Bapak Ibu? Bermain berarti dia kebutuhan akan hidup senang. Dia ingin bersenang-senang. Ya. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Sayang, kata kunci di sini sayang. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Berarti di sini kebutuhan akan rasa sayang akan diterima oleh gurunya. Ya. Kemudian, aku hebat kan bisa buat ibu guru kejar aku. Berarti di sini dia mengaku dirinya bahwa dia hebat. Kalau kita kaitkan dengan 5 kebutuhan tadi, maka dia masuk di kebutuhan akan penguasaan dirinya. Hebat. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Dia mengaku dirinya bahwa dia hebat. Kemudian, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas, Bu.
aku mau bermain-main di luar saja. Kebutuhan akan hidup. Kira-kira kemana nih Bapak? Aku bosan, dia ingin hidup dalam melakukan sesuatu yang bebas. Nah, bebas. Bukan hanya menggambar di dalam kelas, tapi dia ingin juga melakukan kegiatan di luar kelas. Yang berikut, praktek segitiga restitusi. Kita lanjut saja karena sudah ada videonya. Segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Seperti yang sudah Bapak bilang di situ, ada yang namanya menstabilkan identitas. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya. Kalau kita lihat bersama dalam video tadi itu, video pemecahan masalah yang dilakukan oleh buku. Ada siswa, ada kasus di sini, ada siswa yang makan di kelas. Ketika Bapak Ibu guru yang panggil dalam sebuah ruangan, yang pertama yang dilakukan adalah menstabilkan identitas. Apa yang dilakukan di situ? Dia menstabilkan identitas siswa dulu. Ya. Dengan dia katakan, ibu tahu kamu pasti lapar. Ibu tahu kamu pasti lapar dan setiap orang pasti punya kesempatan untuk melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang pasti melakukan kesalahan dan ibu pun pernah melakukan hal yang sama. Itu validasi menstabilkan identitasnya. Terus yang kedua validasi kebutuhan atau validasi tindakan di situ. Di situ yang berkaitan dengan kebutuhan. Ya. Dia menanyakan tadi, kira-kira kamu makan di kelas tadi kenapa? Kenapa kamu makan di kelas? Pasti di situ dengan memberikan pertanyaan seperti itu siswa punya alasannya. Motivasi apa yang dilakukan ketika melakukan tadi hal yang demikian. Ketika ditanya, kenapa kamu makan di kelas? Bisa dijawab karena saya lapar, ibu. Oh, karena kamu lapar. Kira-kira supaya kamu tidak lapar, tidak makan di kelas, lalu besok apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan besok? Seperti tadi kita dijelaskan bahwa saya harus makan pagi. Apa yang kau lakukan supaya kau bisa makan pagi? Saya harus bangun cepat. Pokoknya kita tanya terus sampai dia mendapatkan jawaban. Kita jangan langsung ambil tindakan. Karena kau makan di kelas, kau harus dihukum. Kau harus mau berdiri di luar. Kau tidak boleh mengikuti pelajaran ibu. Tapi sebagai seorang guru yang baik, kita harus cari tahu. Kira-kira kau makan di kelas tadi alasannya apa? Pasti siswa punya alasannya masing-masing. Seperti itu. Terus langkah yang berikutnya menanyakan keyakinan. Engkau makan di kelas tadi, kira-kira keyakinan apa yang engkau langgar? Ya. Sebelumnya tadi kita sudah bicara tentang keyakinan kelas. Dalam keyakinan kelas yang sudah disepakati ada yang namanya tadi menjaga kebersihan kelas. Pasti. Apa keyakinan kelas yang engkau tidak lakukan atau yang engkau langgar? Apa? Pasti dia menjawab menjaga kebersihan kelas. Oh begitu, memang betul. Engkau melakukan itu tadi yang kau lakukan adalah melanggar keyakinan kelas bersama, yaitu menanyakan melanggar keyakinan kelas, yaitu melakukan tindakan yang melanggar, yaitu menjaga kebersihan kelas. Ya. Kira-kira dengan memberikan solusi seperti ini, apakah siswanya berubah atau tidak Bapak Ibu? Ketika kita Bapak Ibu guru memberikan solusi, kalau misalnya besok engkau bangun pagi dengan begitu cepat, maka engkau sempat makan pagi atau tidak? Makan pagi ini. Lalu dengan engkau makan pagi di rumah, apakah engkau masih makan jalan di dalam kelas? Pasti dia dijawab tidak ibu, karena saya sudah siap memang makan pagi dari rumah. Nah, solusi-solusi seperti inilah
yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru supaya siswa itu tidak melakukan kesalahan lagi di hari-hari yang akan datang. Inilah Bapak Ibu ada 3 tahapan segitiga restitusi dalam hal penyelesaian masalah yang dihadapi oleh siswa. Yang pertama kali menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, kita tanya dulu baik-baik tadi apa alasannya engkau makan di kelas, dan menanyakan keyakinan apa yang dia langgar. Ya. Harapannya kita sebagai Bapak Ibu guru, terutama kita Bapak Ibu guru kelas, kalau misalnya kita menemukan siswa yang melakukan kesalahan atau melakukan tindakan-tindakan yang kita tidak sukai dalam misalnya dalam video tadi, maka dalam kelas kita tidak serta-merta langsung memberikan tindakan untuk memberikan hukuman. Harapannya apa? Kita mencari tahu dulu akar masalahnya apa. Kita tanya baik-baik. Saya makan di kelas karena saya lapar. Kemudian setelah itu kita mencari solusi supaya dia tidak melakukan hal yang sama di hari esoknya. Seperti itu Bapak Ibu guru. Baik Bapak Ibu guru, segitiga restitusi ini sebagai materi terakhir kegiatan kita pada hari ini. Waktu selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu guru untuk memberikan saran, masukan atau umpan balik terhadap kegiatan kita pada hari ini. Kesempatan selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu guru. Silakan Bapak Ibu. Saran dan masukan yang Bapak Ibu berikan sangat membantu saya dalam pelaksanaan kegiatan aksi nyata berikutnya. Mungkin ada masukan, silakan. Ada yang harus diperbaiki, ya, silakan Ibu. Sekarang baru tahu kalau guru itu bisa jadi teman dan manajer untuk membukti satu hal bahwa lewat kegiatan ini terima kasih sudah membagikan hal-hal yang baik supaya kami selalu belajar yang memang hal-hal yang baik yang baru untuk anak didik ini. Jadi terima kasih, itu sudah bersama. Terima kasih Ibu guru telah memberikan masukan yang sangat baik. Mungkin ada yang lain? Ada lagi? Apa sudah? Tidak ada lagi? Masih ada? Silakan Pak Guru. Pak Sinior, silakan. Nah, sudah hafal ya. Saya kira sana. Sebagai penutup kegiatan kita hari ini, saya menyampaikan lagi-lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua karena sudah meluangkan waktunya untuk belajar bersama saya pada hari ini untuk mendengarkan topik baik yang boleh dikatakan praktik baik dari Bapak Ibu guru, karena penerapan nilai positif ini sangat berguna bagi sekolah kita. Seperti tadi yang berkaitan dengan posisi kontrol kita sebagai guru tadi. Mungkin kita selama ini sering melakukan atau pada posisi sebagai penghukum. Semoga dengan melakukan kegiatan, dengan kita mengikuti kegiatan pada hari ini, ya kita berubah posisi menjadi manajer lah. Dimana kalau kita tahu bersama bahwa posisi manajer di sini tadi kan kita sebagai guru mencari solusi setiap masalah yang dihadapi siswa. Bukan sebagai kita menghukum ketika siswa melakukan kesalahan. Tapi kita hendaknya memposisikan diri sebagai seorang manajer bagi siswanya. Terus pada kesempatan yang kedua saya berharap saja lagi-lagi saya meminta dukungan dari Bapak Ibu guru semua, mohon dukungan doanya supaya saya tetap bisa melaksanakan kegiatan CGP ini dari awal hingga akhir nantinya sampai mendapatkan apa yang kita harapkan nantinya. Baik Bapak Ibu guru, sebelum kita berangkat dari tempat ini, mohon kesediaan Ibu guru ini untuk menuntut kita
dalam doa.